Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita renungkan bacaan Injil hari ini, kira-kira kita bisa merasakan bagaimana perasaan Herodes.
ketika mendengar bahwa ada raja Yahudi yang baru dilahirkan. Ya apa perasaannya Herodes? Herodes senang? Apa? Herodes merasa tersaingi. Mengapa kok tersaingi? Ada raja baru. Lah Herodes itu siapa? Pernah berpikir enggak, mengapa kok Herodes takut kalau ada raja Yahudi? Ya dia siapa? Herodes siapa? Siapa Herodes itu? Pernah tahu enggak? Pernah merenungkan enggak? Herodes itu siapa? Kenapa kok dia yang takut? Mengapa kok pengen dibunuh Yesus itu? Herodes dari suku apa? Ada pernah membaca atau bertanya-tanya, mengapa kok Herodes takut? Mengapa kok ada Raja Herodes? Siapa Raja Herodes itu? Raja Herodes itu dari suku, apa? Suku tadi tahu? Suku Idumea, Edom. Siapa Edom itu? Dulu ketika kalau baca kitab suci Kejadian, Abraham punya anak namanya siapa? Siapa anaknya Abraham? Siapa? Ishak ya. Benar ya, Ishak ya. Anak Abraham Ishak. Kita ngomong yang garis sesuai dengan kitab suci. Kemudian Ishak punya anak siapa? Anaknya Ishak siapa? Ayo, siapa yang siapa? Yakub dan Esau. Esau dan Yakub. Esau yang anak sulung, Yakub anak bungsu. Yang dapat berkat siapa kemudian dari Ishak? Siapa? Esau? Yakub. Yakub mendapat berkat. Yakub itu siapa? Kemudian diganti namanya menjadi Israel. Jadi suku Israel itu anak-anaknya Yakub. Yakub punya anak 12 yang laki-laki, ada yang cewek juga, tapi yang masuk suku-sukunya yang 12 suku Israel itu yang anak-anak laki. Saudaranya Yakub tadi siapa namanya? Esau. Esau inilah yang menurunkan suku Edom. Inilah Herodes kemudian. Jadi Herodes itu bukan orang Israel. Herodes itu dari keturunan Esau, keturunan Edom. Kemudian bagaimana kok bisa menjadi raja? Gitu. Kalau Bapak Ibu tahu kalau membaca kitab suci kemudian ada muncul raja-raja. Raja yang pertama Israel siapa? Raja siapa? Raja Israel yang pertama? Raja siapa? Yo, yang suka baca kitab suci, yang sudah paripurna nih, yang berkali-kali baca. Raja Saul, itu raja pertama di kitab Samuel. Kemudian Saul berdosa, kemudian raja kedua siapa? Raja Daud. Raja Daud dari suku Yehuda, dia orang Israel juga. Kemudian setelah Daud punya anak Salomo, lalu kemudian kerajaannya pecah. Israel perang saudara terus, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Selatan dan utara, mereka perang terus. Hanya ada 2 suku yang setia mengikuti kerajaan Yehuda, yang mengikuti silsilah dari Daud, dari Salomo. Hanya ada 2 suku Yehuda dan satu suku. Jadi kita bayangkan sekarang kalau di suasana di Solo ya seperti itu loh. Zaman Israel sama seperti kerajaan Surakarta itu. Ada 2 raja kembar, ada matahari kembar. Ya seperti itu suasana waktu Israel. Tapi ada satu yang sah, yang di mata Allah sah. Yakni dari keturunan Daud. Kemudian kerajaan Israel pecah, lalu kemudian muncul kehancuran, penjajahan dari Asyur, dari Babel. Kemudian kerajaan Israel berkali-kali hancur, dibangun lagi, hancur lagi, sampai akhirnya kerajaannya hilang. Waktu Yeremia masuk, zamannya Nabi Yeremia, setelah dari pembuangan di Asyur, kedua Babel itu Asyur. Setelah itu pembuangan itu, mereka kembali lagi ke Israel, lalu membangun dan sudah tidak ada lagi kerajaan. Hilang kerajaannya. Kemudian penjajah Romawi datang. Kekaisaran Romawi menjajah Israel. Kemudian Romawi membentuk kerajaan boneka, inilah Herodes. Jadi dia mengambil bukan dari suku Israel, tapi mengambil dari sukunya Esau, Edom, itulah kemudian jadi Herodes Agung. Itu kurang lebih tahun 37 sebelum Masehi.
tahun 37 sebelum Yesus lahir. Jadi kerajaannya sangat luas, bagi-bagi sama Kekaisaran Romawi dibuatkan kerajaan boneka. Tujuannya apa? Supaya mengatur masyarakat supaya gampang diatur. Kalau kita zaman Belanda dulu loh, kan ada toh. Belanda juga membuat kerajaan-kerajaan boneka. Supaya apa? Supaya warga masyarakat ditakut-takuti. Kalau kamu salah, ayo kamu dihukum. Seperti itulah siasatnya. Karena itulah ketika Herodes mendengar loh ada raja Yahudi yang sah, dia takut. Herodes sangat takut ketika dia mendengarkan bahwa ada raja Yahudi yang sah. Karena itu kemudian dengan berbagai macam trik, lalu kemudian orang Majus dipanggil, ayo sini, kamu orang Majus, saya cari siapa yang di mana tempatnya, nanti saya akan datang menyembah. Lalu setelah orang tadi dikatakan, orang-orang Majus kemudian ketemu Herodes Kak, setelah ketemu Yesus, setelah bertemu dengan Yesus ini kira-kira kembali ketemu Herodes atau tidak? Tidak. Andaikan orang Majus itu ketemu Herodes, apa yang akan terjadi? Bisa membayangkan apa yang akan terjadi? Siapa? Sebelum Yesus dibunuh, orang Majus itu juga akan dibunuh. Karena kalau tentara kan tahu toh, kalau tentara kan ini mata-mata ini jelas, mata akan dibunuh supaya enggak ketahuan semua rahasianya. Tapi ternyata Allah melindungi, akhirnya orang Majus itu lari, itu suasananya. Saudara-saudari yang terkasih, andai kata Yesus, ini enggak ngomong ekaristi, andai kata Yesus secara fisik datang sekarang di tempat ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Senang? Gembira? Atau takut? Andai kata sekarang Yesus datang, agak ngomong ekaristi, saya enggak akan bicara ekaristi, saya akan ngomong, andai kata Yesus secara fisik datang di tempat ini, apa perasaan Bapak Ibu semuanya? Ya apa perasaan nih? Senang? Gembira? Atau seperti Herodes? Takut? Gentar? Gimana perasaannya? Apa? Tergantung imannya, ya apa imannya? Nah, kan saya tanya ini sekarang, iman Bapak Ibu ya apa? Saya tanya sekarang ini. Oke, andai kata sekarang secara fisik Yesus datang, bagaimana perasaannya? Senang? Saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi kita takut. Kalau Yesus datang, berarti saatnya kita pulang. Ya, benar ya. Sudah siap pulang? Sudah siap pulang ke rumah Bapak? Kenapa kok nggak siap? Karena mungkin kita penuh dosa. Ya tahu betul loh, kalau Yesus datang, kalau secara teologi, Yesus datang kedua kalinya itu sudah saatnya pulang. Terjadi rapture kalau dalam bahasa kitab suci, pengangkatan, semua pulang kembali ke rumah Bapa, pengadilan terakhir terjadi. Bisa jadi, kalau Yesus sekarang datang mungkin kita nggak siap ya. Mungkin kita kan bingung nyari Romo saya mengaku dosa Romo. Bisa jadi gitu. Saudara-saudari yang terkasih, ini perjuangan kita semua. Bagaimana mungkin selama ini mungkin kita hidup dalam dosa, mungkin kita jauh dari Allah. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bertobat, untuk berjuang sungguh-sungguh dalam hidup ini, sehingga kapanpun nanti Tuhan datang, kita siap. Tuhan memberkati kita semua. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita akui